Kesaksian Yohanes Pembaptis. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana cara seseorang menyampaikan kesaksian tergantung dari seberapa penting dan seberapa terlibatnya yang bersangkutan mengalami peristiwa tersebut. Ada orang yang menyampaikan kesaksiannya dengan nada bicara biasa saja, karena kesaksiannya tidak begitu penting. Tetapi ada yang dengan lantang dan penuh keyakinan, karena apa yang ia sampaikan adalah sesuatu yang ia yakini kebenarannya. Saksi adalah orang yang berbicara demi kepentingan pihak lain. Biasanya saksi menyatakan siapa atau apa yang dilakukan oleh pihak lain. Yohanes Pembaptis merupakan saksi agar orang dapat mengenal siapa Yesus dan apa maksud kedatangannya di dunia. Ada 3 kesaksian yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Pertama, Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, seperti dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Anak domba ini disediakan sendiri oleh Allah. Padahal, menurut hukum manapun, selayaknya lah orang yang bersalah harus bertanggung jawab dan diberi hukuman. Tetapi Allah sungguh berbelas kasih. Ia bukan hanya tidak ingin manusia dihukum, Ia juga menghapus dosa manusia. Perkataan Yohanes bahwa Yesus telah ada sebelum Dia, seperti dalam Yohanes bab 1 ayat 30, dilatar belakangi oleh kesadaran Yohanes bahwa peran Yesus jauh lebih penting dan lebih berkuasa daripada dirinya. Kedua, Yesus adalah orang yang menerima dan sekaligus memberi Roh Kudus, seperti dalam Yohanes bab 1 ayat 32. Yohanes telah melihat sendiri bahwa Roh turun seperti burung merpati dan tetap tinggal di atas Yesus. Karena itulah Yesus dapat membaptis orang dengan Roh Kudus yang membuat orang terlahir sebagai manusia baru, yaitu anak Allah. Sebab Roh Kudus merupakan Roh Allah, maka orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus otomatis menjadi anak-anak Allah.
pada saat itulah zaman keselamatan dimulai. Ketiga, kesaksian Yohanes memuncak dalam pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Seperti dalam Yohanes bab 1 ayat 34. Yesus berasal dari Allah, sejak semula bersama Allah, dan diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Semua kesaksian Yohanes sangat penting, karena Allah sendiri yang mengutusnya, dan ia juga terlibat dalam peristiwa tersebut. Maukah saya menjadi saksi Kristus seperti Yohanes Pembaptis, meski harus merendahkan diri? Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kesaksian Yohanes ini mampu meneguhkan iman kami, supaya kami semua layak ikut serta dalam karya keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Anak-Nya. Amin.